Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Channel ini sempat rehat lama, sekitar seminggu. Salah satu alasannya adalah saya ingin menemukan formula baru dan ingin memberitahukan bahwa ya akan ada beberapa perubahan, termasuk tentang AS Roma. Yang channelnya saya akan melakukan satu video 1 sampai 2 video per minggunya, mungkin akan dilakukan untuk flash berita-berita AS Roma, sama saya akan melakukan saya akan melakukan satu video terkhusus terhadap gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U22. Tapi kembali lagi ke kontennya, fokusnya konten per hari Senin ini adalah AS Roma lawan Sampdoria. Skuadnya kalau kita bilang ini adalah skuad yang cukup emergensi. Ada 4 pemain yang harus terpinggirkan. Ada Mas Kumbula yang dapat kartu merah di pertandingan sebelumnya lawan Sassuolo atau siapa. Terus sempat Mas Kumbula, terus lawan Gilagona Mancini larangan bermain, Ibanez kartu merah, Brian Cristante kartu merah, dan beberapa pemain yang cedera atau kurang fit. Nah, akhirnya rombakan pemain cukup reviewnya dilakukan oleh Mourinho. Sempat ada perdebatan yang di Twitter dari postingan Instagramnya si Indo Roma. Saya juga mau membacanya dan mengamatinya. Katanya yang jadi back tengah itu si Celik, tetapi kalau dalam catatan resminya 2 jam sampai 3 jam sebelum pertandingan, ya ternyata yang diturunkan adalah duetnya tuh Spinazzola, Smalling, dan Llorente, yang back yang dipinjamkan dari Leeds United. Dan kita lihat dari babak pertama, Sampdoria yang bermain ya cukup bertahan. Dia cukup sadar diri bahwa kekuatan Roma cukup lebih besar dibandingkan kekuatan timnya sendiri. Bahkan dalam formasi sendiri dia pakai 4-5-1, sedangkan Roma ya formasinya biasa pakai 3-4. Dia pakai tiga, kayaknya hampir sama di sini. Masih formasi samanya, tetapi dari beberapa sumber beda. Jadi 3-4-2-1, walaupun dalam bertahan dia cenderung jadi 5-3-2, 5-4-1, kadang Roma jadi 6-4-1, 6-4-1, bahkan 6-3-1 saat ini. Tapi yang jadi cukup pertandingan ini adalah bagaimana Roma belum dapat aliran bola pertama tuh cukup lama. Sampdoria juga seperti itu, tidak ada kekuatan Zanoli yang pas, terus Harry Winks yang
jago memotong bola dan cepat mengalirkan bola kepada Michel Crosante dan Manolo Gabarini. Itu cukup tidak terlihat hingga di menit 25. Nah, yang Roma cukup lucu di pertandingan begini ya, selain aliran bolanya yang kaku adalah kurang menggigitnya performa Tammy Abraham di awal babak pertama. Dan jadinya Roma itu sempat kedodoran dari terutama dalam skema menyerangnya. Aliran bola Minanio Spinazzola sudah cukup lari mengalirkan bola baik itu dari dibawa bola dari Spinazzola dibawa dari Matic terus ke depan Dybala. Sering kagoknya di lini depan di mana tim Abraham kadang-kadang belum sempat masuk atau dia kadang-kadang menjadi membuat bola delay atau mudah dipotong lawan. Nah, pada saat Sampdoria memotong bola dan mendapatkan bola, ya untungnya itu 3 back dadakan ini mampu membuat Sampdoria tidak mampu menyerang secara baik. Ya mungkin saja juga karena Roma juga begitu agresif dengan mainnya Gennaro Wijnaldum cukup memberikan tekanan yang kuat di garis tengah Roma. Nah, kita beralih ke babak kedua. Nah, sebenarnya kan pertandingan babak kedua dan babak pertama ini juga tidak ada perubahan yang berarti, hanya pada saat si Jason Murillo itu mendapatkan kartu merah keduanya yang mendadak Roma lebih fleksibel dalam menekan pertahanan Sampdoria. Nah, hal itu yang menyebabkan Roma lebih variatif menyerangnya, terutama pada waktu Roma menekan dari luar kotak penalti. Matic memberikan umpan umpan lambung yang cukup panjang yang diselesaikan oleh Gennaro Wijnaldum. Roma unggul di 1 gol itu. Sempat Roma bermain seperti permainan voli. Roma cukup variatif mendapatkan keuntungan keuntungan 1 gol, lebih unggul 1 gol, lebih banyak pemain Roma lebih bervariatif menyerang. Setelah itu baik umpan panjang, umpan pendek, semua dilakukan oleh banyak pemain Roma untuk memberikan tekanan, dan tekanan cukup berhasil. Jikalau kipernya bukan Nicola Ravellinga di kubu Sampdoria, mungkin bisa 4-6 gol yang Roma yang bisa mencetak secara bersih. Bahkan di awal babak pertama ya memang Nicolas Ravellinga gila tuh cukup bagus dalam menahan serangan Roma. Bahkan tendangan Zielinski yang cukup merepotkan dia, ditambah lagi bola muntah dari Lorenzo Pellegrini ataupun sundulan-sundulan cukup mematikan dari Christian Smalling cukup merepotkan menurutku. Dan kalau nggak kipernya sekualitas Nicola, itu nggak sangat merugikan untuk Sampdoria.
Nah, setelah main cukup mempertahankan satu gol ini, akhirnya Roma menambah keunggulannya di tempatnya di menit 80 sebentar, sempat lupa, sempat di gol 88. Setelah golnya di jalan si Wijnaldum itu di gol 57, akhirnya Roma baru mencetak gol di menit 88 setelah Giorgio Wijnaldum dilanggar sebuah penalti kalau nggak Pellegrini kan Paulo Dybala, dan Paulo Dybala mencetak gol lagi, cukup 2 gol. Saya rasa pertandingan sudah cukup selesai karena kekuatannya Sampdoria cukup keteteran atau cukup pincang untuk pertandingan ini. Mereka cukup sulit untuk merubah keadaan sini seperti, karena ya beberapa pemain seperti Alessandro Zonali dan Harry Winks sudah digantikan, dan Sam Lambert itu belum bisa merepotkan pertahanan Roma, walaupun sempat mulai menit 78 sampai menit 86 tuh si Sampdoria getol menyerang, tapi ya enggak saat mudah untuk pemain Roma yang sedang di atas angin dan unggul jumlah pemain untuk menutup ruang geraknya si Sampdoria, hingga pun di menit 94 dari memanfaatkan kekurangan jumlah pemain, Stefan El Shaarawy mampu mencetak gol open play dari sayap kirinya Roma. Jadi Roma menang 3 gol. Kita masih menunggu pertandingan AC Milan lawan Napoli. Jika AC Milan kalah, Roma akan berada di peringkat keempat, meskipun dengan catatan yang jadi jadi cukup deg-degan adalah laga ke depan praktis tanpa Smalling, dan kalaupun hasilnya seri ya cukup riskan untuk Roma ada di peringkat 5 atau 6. Jadi kita harus melihat pertandingan ini ya cukup bagus untuk Roma, tetapi kita harus tahu bahwa Roma harus mendapatkan lebih banyak poin untuk lebih mengamankan tiket Liga Champion. Dan jangan lupa masih ada juga laga di Europa League. Semoga Roma menang. Ya cukup sekian video dari saya. Silakan berkomentar jika ada kekurangan atau saran untuk video ini. Like video ini, subscribe pendapat Joseph. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.